ada tekanan terhadap partai-partai politik itu ya, khususnya kepada PDIP yang terkait dengan kasus Anies Baswedan begitu. Dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Ya artinya begitu kan, Prof yang ngomong tadi. Iya. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada itu kita persepsi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang profesor diajari analisis politik dan juga bagaimana perpolitikan Indonesia itu berjalan dan bekerja dari Bang Zulfan Lindan, teman-teman. Ini profesor tapi selalu memberikan statement-statement negatif, selalu memberikan analisis-analisis yang sedikit keliru tanpa bisa membeberkan fakta di lapangan seperti apa. Wah, ini sangat miris sih. Siapa lagi tuh kalau bukan Prof. Ikrar, teman-teman ya. Karena ya kalau kita ingat kemarin Prof. Ikrar juga sempat diskakmat oleh Ibu Irma Suryani. Karena ya lagi-lagi teman-teman memberikan statement-statement yang sedikit bisa bisa memberikan efek negatif terhadap pandangan masyarakat kepada presiden. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Dan satu hal yang juga kami merasa menang, ya, walaupun tidak 100% dengan keputusan MK 60 dan 70 itu adalah salah satu calon dari anggota dinasti Jokowi akhirnya bisa tereliminasi, ditendang dari pencalonan kan. Itu suatu buat saya tuh udah suatu kebahagiaan yang bukan amat sangat ya, sangat besar lah gitu. Dan juga kita juga tahu ya belakangan ini ya, jadi keluarga Mulyono ini ya, Waduh. kenapa saya tadinya nggak tahu loh siapa sih Mulyono kan, sampai saya tanya sama temen yang di senior lah ya, di harian terbesar di Republik Indonesia ini. Depannya K, belakangnya S lah ya. Ah betul. tengahnya Saya P. tanya, siapa sih Mulyono gue nggak ngerti ini ngomongin apa sih, masa nggak tahu apa. Iya, itu presiden tuh nama aslinya dulu Mulyono, cuma gara-gara dia sakit-sakitan, makanya kemudian dengan apa namanya itu didoain ganti nama dan makanya namanya jadi Joko Widodo gitu. Dan maaf nih saya ngomong terus terang juga ya, Wih, terus saya terang. juga melihat ada suatu Asik. keanehan di Republik ini. Apa tuh Saya pikir keanehannya? ya, orang yang udah berkuasa hampir 10 tahun Ya. dan kemudian juga udah di demo mahasiswa yang itu masih baru kekuatan mungkin 10% ya dari kekuatan mahasiswa Indonesia ya. Iya, karena emang cuma segitu yang ini yang bisa dipengaruhi ya kan. Saya pikir udah akan ngeper lah gitu ya. Nggak ngeper juga dia. Dan di akhir-akhir masa jabatannya ternyata dia masih bisa membuat kebijakan-kebijakan ya. Tapi kita tahu bahwa memang ada tekanan terhadap partai-partai politik itu ya, khususnya kepada PDIP yang terkait dengan kasus Anies Baswedan begitu kan. Nah, persepsi dan opini orang sekarang Anies ini dijegal. Anies junto PDI Perjuangan yang dikorbanin dan dijegal. Yang jegal siapa? Artinya gini, oke, ada upaya dengan mengikat satu koalisi 12 partai, ya, dengan alasan itu sehingga Anies tidak bisa maju karena tanpa partai. Udah ada MK sekarang kan? Nanti dulu, jangan buru-buru. Kemudian MK memberikan peluang untuk Anies bisa maju, ya kan? Oke, berarti kan udah kita nggak bicara dijegal lagi. Lo bisa maju dong, lewat PDIP, lewat dia kan sudah datang ke Hanura, sudah datang ke Partai Buruh, gitu loh. Nah PDIP yang sudah ada peluang tadi dijelaskan bahwa sudah pakai apa jas merah apa Pakai Batik merah. Batik itu merah. pasti jahitnya baru itu ekspres itu potong ya. Kalau kita runtutan gagal itu kan udah jelas bahwa dia tidak mau menjadi anggota partai politik. Itu dulu tuh dasarnya. Sehingga PKS meninggalkan Anies kan gitu. Itu kan yang manifest. Kalau yang laten lain lagi kan gitu. Kita mau bicarakan. Ya. Nah, kemudian PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9% Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP di Jakarta. di Jakarta. Last minute
bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ada apapun tadi yang seperti dibilang apa istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong. Nah ini teman-teman, saya juga sekarang sampai detik ini ya masih belum percaya kalau Pak Jokowi itu bisa atau Bu Mega itu bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi. Saya belum percaya loh, masa iya sih Bu Mega bisa diintervensi? Jokowi dong. Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Jawa Barat. DKI. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono Kalau NG? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan nih kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Apa-apa, Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana Bang? Dari mana Bang? Ya artinya begitu kan Prof yang ngomong tadi. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada itu kita persepsi seperti itu kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana? Iya kan? Bang? Enggak. Ya artinya apakah sekuat ini? Oh iya. Udah Apakah enggak dielu-elukan pasti. seperti sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi? Menurut Abang gimana? Udah Menurut enggak. saya tidak. Iya, udah Tidak. enggak. Tidak, tergantung kepada dirinya sendiri. Oh, Bagaimana dia tidak, bisa tidak akan sepowerful ini apabila nanti Jokowi udah Ya. nggak presiden lagi. Artinya Ya, nanti pasti. bagaimana dia membangun kekuatan politik, mampu nggak dia? Udah nggak ada lagi Jokowi di sini, selesai. Nah, apalagi nanti di 2029 persaingan itu banyak banget teman-teman. Kalau Pak Prabowo masih incumbent dan hubungan ataupun tenar dari Pak Jokowi ini masih kuat, ya mungkin Gibran masih diambil sebagai cawapres. Tapi kalau tidak, wah ini pilihannya banyak teman-teman. Ada AHY, wah macam-macam lah teman-teman. Oke, Jadi kalau Anies nanti seolah-olah Anies maju DKI, kemudian ini Jokowi takut diredam oleh Jokowi, Jokowi takut bahwa nanti ini Anies menjadi persaingan. Terus orang lain kemana? Ya, Prabowo apa? Berarti kita benar. bilang Prabowo ini udah pendek umur. Sebelum 2029 udah mati dia. Kalau logika itu yang kita pakai, iya kan? Betul loh. Iya, Benar. iya, betul, Iya betul, kan? betul. Sementara kan dia masih incumbent. Nah ini kita udahlah. Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi menurut Satu Abang? itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan, ya kan, nggak mau masuk partai, ya kan. Sampai Mbak Mega bilang, oh jangan main-main dong, kalau mau masuk PDIP yang serius, Yang tertib. iya kan. Menurut nggak? Nah, Mau nurut nggak? Mau ini nggak kan buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih? Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana? Iya kan? Oh ada intelnya PDI Ya menurut Abang? pastilah ngecek. Oh, ini main-main ini, oh nggak bisa. Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini nggak perlu ditekan pun logika politik mengatakan kita perlu. Apalagi misalnya hubungan PKS dengan Gerindra itu sama-sama oposisi pada masa SBY dulu kan. Betul. Mereka dekat sekali. Saya kan di DPR itu. Kental itu oposisi antara Gerindra dengan PKS untuk melawan Zaman Jokowi pertama juga Jokowi terjadi. 2014. Iya. Bukan SBY. Terus kalau PDI Perjuangan apa problemnya, Prof? Bang. Apanya?
Kan kalau tadi kalau itu kan pengen ada di kabinet berikutnya. Kalau PDI Perjuangan yang 2 kali hampir katanya mencalonkan Anies ternyata tidak jadi, itu Ya karena itu persoalan internal kan sudah saya katakan. Sangat bodoh kalau PDIP itu mencalonkan Anies. Dia akan dapat 2-0. Anies kalah, PDIP pecah. Tetapi kalau dia mencalonkan, kan saya sebut namanya sebelum diputuskan oleh PDIP, ya buka lagi itu, betul Abang Sakti itu. saya katakan bahwa sangat pantas daripada dukung Anies, lebih bagus dukung Pramono, Yasona Lawli, atau Risma. Kan itu saya katakan. Iya, betul. Abang ngomong Satu gitu hari, tuh. 2 hari sebelum diputuskan oleh Ibu Mega. Sakti, Abang. Dengan berbagai alasan. Sakti ya kan. Masa dukung Anies? Emang kemana calon kader-kader dia yang jadi menteri itu? Nah, benar teman-teman. Kalau kemarin PDIP mengusung Anies, wah, mungkin orang yang pertama keluar dari ataupun sakit hati dari Ibu Mega ataupun PDIP itu Ahok dan juga Ahoker, dan nanti akan disusul oleh banyak kader-kader PDIP lainnya dan PDIP akan pecah, teman-teman. Ganjar pun juga akan sakit hati pasti karena ya 2009 nama dia bakal hilang dari radar. Dan radar PDIP ya hanya Anies gitu. Kedua saya katakan Anies ini oportunis. Apa oportunis? Dia jelas aliran politiknya itu bersama PKS, tiba-tiba mau pindah ke PDIP, apa bukan oportunis? Nah, jelas dong. Artinya apa? Ya kan? Oportunisme itu karena disebabkan oleh tidak punya keyakinan ideologi. Dia pragmatis saja. Oke. Yang saya punya pengalaman di sini, bukan teori ini ya, ini bisa saja Pak Bahlil bisa nih, kita duga Bahlil ini ngomong sama Pak Prabowo, Pak, kalau Airin ini dicalonkan oleh PDIP, kemudian dia menang, tidak ada Golkar di situ, bahaya nih. Lepas Banten. Satu provinsi di Jawa ini lepas kita, Ya. ya kan? Nah, Nah, apalagi ini bukan hanya soal Airin kan, tapi ke bawah-bawahnya produk turunannya banyak kan Bu Airin ini kan. Iya, makanya oleh karena itu perlu ada Golkar di situ. Perlu ada ini ya. perlu ada Golkar dalam pencalonan Airin ini, tidak boleh hanya PDIP. Jadi ini sebenarnya Meskipun otomatis mengorbankan kadernya Andra Soni ya. kenapa? Kalau Otomatis dikorbankan kan tetap dicalonkan. Iya, maksudnya berpotensi membuat pesaing Gerindra. kuat gitu daripada Artinya Andra Soni. begini. Siapapun yang menang orang kita. Nah, ini yang pernah saya tulis di story saya di Instagram, teman-teman. Ketika Golkar mulai mencalonkan Ibu Airin di Banten setelah PDIP tentunya ya, saya langsung bikin status ya, Prabowo said. Siapapun yang menang ya semua orangnya Prabowo gitu. Jadi ya, Banten aman karena ya Golkar langsung mengunci langkah PDIP di Banten dan tidak ada head to head antara Kim Plus versus PDIP. All Pendekatannya Kim finals, ya. Kim Finals. Kim Plus itu sudah berpikir begitu sekarang. Tidak lagi berpikir seperti yang awal kita bicara Komando. bahwa harus satu dan tidak boleh keluar dari koalisi ini. Sekarang udah berkembang kan perubahan-perubahan yang terjadi ini setelah ada Prof Ikrar, setelah ada putusan MK. MK. Nggak bisa lagi dong dia mau ketat-ketat rigid seperti awal. Sementara ada keputusan MK. Ini bagaimana solusinya? Sistem komando udah nggak bisa Nggak dia. bisa. Ini sistem musyawarah. Jawa Barat Istimewa, udah Musyawarah, istimewa. Nggak tahu kan? musyawarah. Beda aja istimewa sama istihad. Tahu Nah, ya. coba apa? Istimbat tahu kak kau? Nggak tahu. Itu nanti private. Ya. Private, Kayak di Jawa Barat aja kan kursus. sebenarnya PKS juga mencelat dari Kim Plus kan, menyalonkan sendiri bersama Nasdem gitu. Prof Ikrar melihat ini ada tondo-tondo sebenarnya tadi kalau kata Bang Zulfan ingin menciptakan all Kim's final aja atau sebenarnya ada tondo-tondo insubordinasi atau perlawanan Itu benar. Perlawanan. Bisa itu benar ya. Bahwa Kim berpikiran, Kim loh ya, Kim Plus ya, berpikiran bahwa siapapun yang menang, kita yang menang. Tapi Anda jangan lupa ya, namanya partai politik itu tidak berpikir mengenai koalisi terus. Dia pasti mikir mengenai diri dia. Eksistensinya, Saya beri ya. contoh ngomong terus terang ya. Ya. Dalam kasus P3 itu tidak masuk DPR. Parlemen. Ya. DPR. Waktu itu P3 merasa, tolong dong bantuin dong, ayo dong yang koalisi yang ada di
pendukung Ganjar Mahfud, ayo dong tolong dong bagi-bagi kayak suaranya kan. Ada mau Ternyata bagi, malah diambil. ya itu. Gue tanya, ada Loh, iya. yang bagi. Ternyata malah Kenapa diambil. begitu ya? Jangankan antar partai, di dalam partai aja juga terjadi perebutan. Nih Bung Zulfan ini kan lu politisi jadi tahu persis. Pemain, ya. bro. Apalagi sejak ya, Pemain. penentuan menjadi anggota parlemen itu melalui apa namanya itu sistem Steinle bukan Proporsional tertutup. terbuka nih. proporsional Proporsional terbuka. Proporsional terbuka. Proporsional Kalau terbuka. waktu masih proporsional tertutup, tinggal dihitung angkanya aja. Siapa nomor 1 dapat berapa, Lebih 3 tertib, bisa. lebih Kalau Benar nggak? tertutup kucing aja terpilih. Nah, ya itulah. Tapi dengan terbuka, itu yang kalau menurut Pak Darto itu ya, NPWP ya, ya. nomor piro wani piro. Kan. Jadi itu bukan lagi di antar partai, di dalam partai pun demikian. Oh, Pak Dan Darto. makanya jangan kaget kalau kemudian Golkar juga melihat, oh kalau gue lepas nih rugi juga gue. Nah, bagus tuh tadi katanya Bang. rugi banget. Sama lah sekarang ya. Ya ini banyak kajian juga. Ini kenapa kok Golkar harus melepas Jawa Barat? Padahal kursi Jawa Barat itu terbesar, gitu ya. Dan itu rugi. Apakah kemudian ada juga yang kemudian berpikiran, apakah kemudian Golkar itu nggak ada tekanan dari Gerindra? Siapa bilang? Emangnya Gerindra terus mikirin, Golkar ntar lu gue kasih begini? Enggak. Dan ini, Bung, saya juga ingin kasih tahu, entah benar atau enggak ya, nanti kita lihat, bahwa Nasdem itu tidak berpikiran mau dapat kursi di kabinet tuh. Kenapa? Ini kata Irma Caniago dalam acara di AFC, entar benar atau enggak, dia bilang bahwa Nasdem itu berpengalaman pahit ketika di dalam era Jokowi kemarin, gitu kan. Apa pahitnya? Pahitnya itu yang 2 orang. Ya karena anggota korupsi. kabinet. Oh iya. Koruptor gimana kok pahit? Bukan saya. Kalau dia cuma tidak ngomong, koruptor dia diberhentikan, iya ini korupsi kok. Nah, tapi Gimana? juga Jokowi juga nggak adil dong. Kenapa cuma Nasdem aja? Kalau memang kasus Erlangga Hartarto itu benar-benar akan diselidiki atau diselidiki Itu gini oleh... Prof, ini gini, saya pengalaman itu ada orang. Kamu baru selesai dulu dong. Bukan ini apa bahasa yang apa Pak Prof bilang. Apalagi kalau nggak Ini supaya ada biar nggak ngantuk. Gitu. Jadi ada orang ditangkap sama polisi naik motor. Pak, yang nggak pakai helm itu kan banyak. Kenapa saya yang ditangkap? Itu nasib kamu. Waduh teman-teman, ini seru banget obrolannya dari Prof Ikrar yang memang sepertinya Prof Ikrar ini anak abah juga teman-teman ya. Sayang banget kayaknya Prof Ikrar sama Anies nih. Tapi ya Bung Zulfanindan langsung memberikan pencerahan kepada Prof Ikrar terkait dengan pencalonan Mas Anies di Jakarta. Utamanya PDIP yang kata Prof Ikrar ada tekanan dari kekuatan besar terhadap PDIP. Ya, saya juga nggak percaya teman-teman. Ibu Mega bisa disetir, bisa ditekan oleh siapapun. Orang pidato-pidatonya selalu ngamuk ya kan, Ibu Mega ini. Tapi ya itulah politik teman-teman ya. Semua orang bisa menuduh, memfitnah dan segala macam. Nah, kalau kita dengarkan jubir dari Pak Anies ya, jubir Pak Anies sudah bilang kalau tidak ada public call di Jawa Barat. Public call itu besar dan banyaknya di Jakarta. Tapi ya Ketua DPD PDIP Jawa Barat justru mengatakan bahwa batalnya Mas Anies ya karena tekanan dari Mulyono and the Gang. Ya ini nggak jelas juga nih Ketua DPD Jawa Barat nih. Gimana cara berpikirnya? Ada nggak buktinya gitu kalau ini ulah Mulyono and the Gang? Kan nggak bisa juga dia buktikan teman-teman. Waduh. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.